Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, seperempat ya, masih ada. Ada beberapa teori, ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwa suatu saat itu Ibnu Abbas ditanya sama teman-temannya, Abdullah bin Abbas itu sama Ibnu Abbas dulu ditanya apa yang membuat orang hidup bahagia. Jadi memang bahagia itu, orang yang punya motor kepengen bahagia itu punya mobil. Orang yang punya mobil bahagia itu mobilnya bagus lah. Kalau mobil saya agak jelek dikit lah, agak jelek, tapi ada kalau hujan ya enggak hujanan. Tapi kepengennya mobil bagus. Yang belum punya istri kepengen punya istri. Yang sudah punya istri kepengen Bapak yang ngomong ya, bukan saya ya. Ibunya dengar dari belakang tuh. Nah itu normal. Tapi kan keinginan itu tidak mesti harus kita laksanakan, harus kita buktikan. Tidak semuanya keinginan harus kita. Ya kalau kita tahu bahwa mobil orang bagus, tapi kan tidak harus dimiliki, itu mobil orang, gitu ya. Kemudian ada yang lain ya, namanya setiap orang itu tadi beda-beda. Orang yang sakit maka bahagia itu adalah sehat. Aduh udah enak rasanya nih, saya gini sakit gigi aja dah pusing ya, sakit gigi tapi pusing. Ada yang sakit giginya tapi kepala juga kan, sakit kaki juga begitu, sakit tangan, sakit punggung, sakit pinggang, sakit ginjal, sakit jantung, seterusnya. Nah, ada beberapa indikator yang menjelaskan bahwa hidup bahagia itu yang kita nanti bahas satu-satu, cukup waktunya kalau enggak ya kita bahas satu dua apa-apa. Yang pertama adalah qalbun syakirun, orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita selalu bersyukur, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi syukur tentu harus dipraktekkan. Jangan hanya syukur dengan alhamdulillah, tapi harus dengan hati yang tulus, diucapkan di mulut, kemudian di hati juga kita akui bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih-lebih lagi syukur kita tadi ada rezeki, kasih temannya, atau bahasa ininya jamin lah, ajak temannya ngopi, ajak temannya sekali-kali bakso dan seterusnya. Artinya sebagian rezeki kita ya kita bagikan kepada teman kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau orang yang di bawah kita. Itu bagian dari rasa syukur harus dipraktekkan, misalnya dalam hal belum dalam hal yang lain. Bapak Ibu sekalian, minta maaf nih, saya akan mengajak kita untuk memikirkan yang ada pada diri kita. Tidak usah nunggu bersyukur itu, tidak usah nunggu kaya. Bersyukur tidak usah nunggu menjadi pejabat, tidak usah nunggu menjadi dewan, tidak usah menunggu jadi kepala kantor dan seterusnya. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil inilah kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Minta maaf ini kalau agak jorok dikit, minta maaf. Tapi inilah yang harus kita syukuri. Minta maaf, ada yang masih bisa buang angin? Masih tidak? Masih ya? Alhamdulillah. Ada tak yang pernah ke rumah sakit yang tidak bisa buang angin? Ada ya? Berapa duit? Itu sekitar 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta. Bayangkan, tidak bisa buang angin atau bahasa kitanya tidak bisa kentut, tapi mahal. Nah, bagi yang bisa, alhamdulillah. Nah, ternyata itu adalah antara lain standar kesehatan kita. Kalau orang habis buang angin maka perutnya lega. Aduh enak benar dari tadi nahan. Ini kalau ada yang nahan silakan dibuang aja, nggak apa-apa.
Nah, biar sehat maksudnya ya, biar sehat. Mohon maaf. Jadi kita kadang-kadang dari hal-hal yang kecil ini harus kita pikirkan. Jangan mengatakan oh itu hal biasa. Tidak, bukan hal biasa. Itu sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Dan sebagai bukti kalau kita operasi dalaman, di dalam itu kita operasi sakit dan seterusnya, maka ukurannya adalah uang. Udah betul belum kata dokter? Bapak udah uang lagi belum? Udah betul belum? Udah Pak, alhamdulillah. Nah, operasinya berhasil. Kalau belum maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, yang lebih canggih lagi di beberapa media sosial maupun di penjelasan-penjelasan dokter bahwa angin yang keluar itu adalah itu apa ya? H2S apa ya? H2S hidrogen sulfat apa dan pokoknya intinya itulah, tapi bukan asam sulfat ya. Nah, ternyata kandungan yang ada itu mengandung belerang. Apa maksudnya? Itu punya, kalau kita hirup dengan ukuran yang sesuai, maka itu menjadikan tubuh kita sehat. Ya, betul ya? Kalau nggak percaya dicoba ya, dites. Iya, nanti dicoba ya. Jadi kita dari hal-hal yang kecil inilah kita mesti bersyukur, kita pikirkan. Jangan kelihatannya biasa-biasa saja, itu luar biasa Pak. Kalau itu sangat banyak bisa beracun karena memang kalau yang sulfat beracun. Tapi dengan ukuran yang dikeluarkan dalam